Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Ayo mari. Tuhan, biarlah firman Tuhan itu yang selalu ada dalam hati kami. Firman Tuhan, karena firman itu adalah Engkau sendiri. Ketika kami belajar firman-Mu, kami belajar tentang Engkau. Dan ketika kami belajar tentang Engkau, kami mengenal Tuhan yang hidup itu. Sehingga Tuhan yang hidup itu ada dalam hidup kami, sehingga kami berlaku seperti Kristus telah hidup itu. Tolong kami Tuhan untuk mengerti firman-Mu. Tolong kami, kuasa Roh Kudus-Mu bekerja untuk kami, menolong kami untuk menghidupi firman-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Yuk kita belajar tentang diciptakan untuk melaksanakan tugas dari Allah. Ada 5 hal besar yang Allah ingin kamu lakukan di dunia. Ia ingin kamu 1. Mengasihinya. 2. Menjadi bagian dari keluarganya. 3. Menjadi seperti dirinya. 4. Melayaninya. Dan 5. Memberitakan tentang Allah kepada orang lain. Allah menginginkan kamu membawa pesan kasih-Nya kepada dunia. Allah menginginkan semua anaknya melakukan kelima hal di atas. Tetapi Ia menciptakanmu secara khusus agar kamu dapat menggunakan berkat karunia dan talentamu untuk menyelesaikan tugasmu. Ketika masih anak-anak, Yesus paham bahwa Ia harus menjalankan tugas dari Allah. Memorial, Tuhan Yesus waktu kecil membuat para ahli agama keheranan. Mana Tuhan Yesus? Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Nih, tiap musim semi orang Yahudi dari berbagai wilayah datang ke Yerusalem untuk merayakan hari Paskah. Paskah orang Yahudi. Ketika berusia 12 tahun, Yesus datang bersama-sama keluarganya mengikuti hari raya perayaan itu. Untuk pertama kalinya ia dapat berjalan-jalan di ruangan dan halaman bait Allah untuk melihat altarnya. Wow, jalan-jalan. Ia juga melihat para imam yang berjubah putih dan orang-orang Lewi meniup trompet perak. Nih juga putihnya. Yesus masih anak-anak, tetapi ia dapat merasakan betapa istimewanya tempat itu. Ia tahu bahwa dirinya adalah anak Allah. Ia tahu bahwa bait Allah milik Bapaknya di surga. Hatinya penuh dengan keindahan saat melihat bait Allah itu. Nih, mana tuh gede ya. Dalam perjalanan pulang ke Nazaret, Yesus ternyata tidak ada dalam rombongan. Wah, kemana? Awalnya tidak ada seorang pun menyadari kalau ia hilang. Ada begitu banyak orang bersama-sama melakukan perjalanan. Semuanya mengira Yesus pasti ada di rombongan tersebut. Ketika malam tiba, Yesus masih belum ditemukan. Wah, di mana Yesus? Semua orang cari-cari Tuhan Yesus di mana? Yesus, di mana Engkau? Orang tua Yesus, Maria dan Yusuf, sangat khawatir. Mereka meninggalkan rombongan mereka dan bergegas kembali ke Yerusalem untuk mencari Tuhan Yesus. Wah, balik lagi. Mereka mencarinya di tempat-tempat yang mereka pikir mungkin didatangi Yesus. Tetap saja mereka tidak berhasil menemukannya. Akhirnya pada hari yang ketiga, mereka kembali ke bait Allah. Di sana mereka menemukan Yesus. Ia sedang duduk bersama-sama dengan sekelompok guru agama Yahudi. Ia mendengarkan perkataan mereka lalu menanyakan berbagai hal pertanyaan kepada mereka. Kata Maria kepadanya, Yesus, mengapa kamu berbuat ini terhadap kami? Tidakkah kamu tahu kalau kami sedang mencarimu di mana-mana? Mengapa kamu mencari aku? Jawab Yesus. Tidakkah kalian tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku? Saat itu orang tua Yesus tidak memahami arti ucapannya. Tetapi Maria sering memikirkan hal ini di kemudian hari. Ia tahu anak laki-lakinya itu bukanlah anak biasa. Nih, diciptakan untuk melaksanakan tugas dari Allah. Pikirkanlah, Allah memberiku tugas khusus di dunia. Memberi tugas khusus buat Maria, buat Papa, buat Mama. Ada tugas khusus dari Tuhan.
Ingatlah, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Yeremia 29 ayat 11. Pertanyaan, apa yang ingin kamu lakukan saat kamu besar nanti? Menurutmu bagaimana cara melayani Allah melalui pekerjaan tersebut? Apa yang kamu ingin saat besar nanti? Hamba Tuhan. Iya. Saya sepenuh waktu, sepenuh hidup buat Tuhan. Apapun Tuhan panggil kamu jadi vokasimu, entah itu di marketplace, nanti jadi apa, Tuhan pakai untuk melakukan tugas khusus yang dari Tuhan panggilkan. Gak sama dengan orang lain. Bapak mama kan paling khusus jadi Tuhan. Ya, mungkin bisa ya. Yuk kita berdoa, ucap syukur dari ini. Amin.